bagaimana hubungan gereja dengan budaya yang ada di dalam lingkungan gereja? Ya, dan sekarang bicara soal gereja dan budaya. Kalau kita mau pahami bahwa gereja itu hadir dalam suatu budaya, tuh, ya, gereja hadir dalam suatu budaya. Dan karena itu yang paling kalau kita di kota tidak terlalu terasa ya, tapi kalau di desa itu terasa sekali. Ya. Bahkan ketika gereja, ketika bangsa Belanda ya, kita datang ke Indonesia dan zaman penjajahan itu, mereka berhadapan dengan budaya dan tentu pemberitaan bagaimana supaya bisa itu mereka masuk ke gereja dan untuk supaya gereja bisa bertumbuh, maka ada satu hal yang menarik yang membuat sehingga gereja pada akhirnya juga kehilangan itu karena yang dipahami dalam hubungan dengan gereja, tentu kita bicara soal persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk masuk dalam terang, dalam gereja Indonesia ya. Nah, karena itu ketika orang dipanggil keluar dari kegelapan masuk dalam terang, maka dalam pemahaman agama budaya agama suku ya, kita kenal agama suku di Timor ya, ini kita di Timor ya. Maka bagaimana supaya Injil itu bisa masuk dalam suatu budaya? Maka para penginjil itu mereka memberitakan Injil ya, pendeta yang dulu mereka masuk lewat budaya, masuk lewat budaya. Sehingga contoh dalam pemahaman orang Timur tentang Kusneno ya Tuhan, itu kan dipahami dalam pemahaman lewat pemahaman tentang Kusneno Tuhan. Kusneno itu disembah dan ada Kusneno, ada Bispa, ada Bistewe, dan itu pemahaman itu masih ada dalam suatu persekutuan gereja. Nah karena itu ketika gereja masuk, dia menerangi kan, gereja menerangi, artinya Injil menerangi budaya ya, ini kan menerangi, menerangi budaya itu, sehingga bagaimana menarik orang untuk memahami Kusneno itu bukan yang mereka pahami dalam hubungan di agama suku, tapi mereka memahami Kusneno yang dalam hubungan dengan Tuhan ya. Jadi Tuhan sebagai Tuhan dalam pemahaman Allah sebagai pencipta, sebagai itu kemudian sebagai Kusneno, dan kemudian Allah sebagai roh. Dan dalam pemahaman seperti ini, tadi kakak pertanyaan seperti apa ya, bagaimana hubungan gereja dengan budaya? Nah, hubungan antara gereja dan budaya itu, gereja hadir untuk menaati. Kalau gereja itu bicara soal bicara soal gereja itu kan bicara soal persekutuannya. Gereja itu bukan gedung, gereja itu adalah orang. Ya, gereja itu persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk masuk dalam terang. Itu pemahaman tentang gereja dulu ya. Karena itu orang-orang yang dipanggil keluar itu, dipanggil keluar dari satu budaya. Kayak contoh ya, dalam perjanjian lama ya, perjanjian lama itu kita bisa lihat tentang bagaimana ketika bangsa Israel, bangsa Israel dipanggil ya sebagai umat pilihan Allah. Mereka sudah percaya kepada Allah, tapi mereka masih menyembah ya, masih menyembah kepada Allah yang lain kan, ya Baal dan itu. Nah sementara pemahaman tentang ketika gereja, pemahaman perjanjian lama itu Allah ya, di dalam perjanjian lama itu bangsa Israel mereka sudah sebagai umat pilihan Allah, tetapi mereka masih menyembah kan, gitu. Nah, karena itu bagaimana gereja. Kemudian dalam perjanjian baru, kalau dalam perjanjian baru kita lihat bahwa Yesus datang, ya nanti harus Yesus datang itu dia datang bukan untuk meniadakan kan hukum Taurat, karena para imam kepala kan lebih menekankan tentang hukum Taurat, dan itu sama dengan budaya ya. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi dia datang untuk meluruskan, dia menggenapi, ya menggenapi. Nah sekarang bagaimana kita menarik dalam pemahaman itu antara perjanjian lama dan perjanjian baru, ya kan? Perjanjian lama itu yang tadi bilang bahwa
itu mereka membuat patung dan sebagainya, dan itu kan bertentangan dengan Allah, bertentangan dengan apa yang Allah lakukan. Kemudian dalam itu Yesus datang, dia meluruskan itu dalam pemahaman yang benar adalah bahwa dia datang untuk menghilangkan itu. Nah, bagaimana hubungan antara gereja, orang-orang yang dipanggil keluar ya dari kegelapan untuk masuk dalam terang gitu, itu berarti bahwa orang yang dipanggil untuk memberitakan itu, dia memberitakan, menghadapi dengan budaya, ya, di budaya itu, bagaimana sehingga kehadiran gereja dalam tanda kutip ya, gereja dalam jadi gedung itu gereja bukan gedungnya, tapi gereja adalah orang toh. Orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan itu, mereka bisa tidak harus apa ya, dia sama dengan itu, tapi bagaimana dia bisa menerangi itu pemahaman tadi di dalam perjanjian baru itu toh, datang untuk menerangi, menggenapi, bukan untuk menyedahkan toh, itu meluruskan. Nah, karena ketika itu kakak pertanyaan tadi, seperti apa hubungan antara gereja dengan budaya? Jadi hubungan antara gereja dan budaya sepanjang budaya itu tidak membuat gereja dalam tanda kutip itu harus tersesat, maka saya pikir itu perlu bisa contoh tadi toh, ya kita bisa pemahaman tentang agama suku toh. Nah, pemahaman orang Timur itu kan dalam hubungan dengan Kristen, sebenarnya pemahaman Kristen dalam pemahaman mereka yang di dalam bukan Kristen yang namanya Tuhan Yesus, tetapi bagaimana mengarahkan mereka untuk datang untuk bisa percaya kepada Tuhan, ya Tuhan Yesus itu, maka melalui pemahaman ini, ya Kristen ada wispa, ya wispa itu kan Tuhan ini apa, alam ya itu, ada wisoe misalnya Tuhan air, yang di dalam sepertinya bahwa di air ada kekuatan, ya toh, di pohon-pohon ada kekuatan, ya toh. Tapi bagaimana kita bisa menerangi mereka bahwa segala sesuatu yang ada itu diciptakan oleh Allah, ya toh. Dia bukan jadi dengan sendirinya, tapi diciptakan oleh Allah. Dan karena itu ya antara gereja dengan budaya, tadi kan hubungan antara gereja dan budaya, sepanjang gereja budaya itu tidak menyesatkan, kenapa tidak? Nanti bisa dipahami kok. Atau bisa ada pertanyaan, silahkan kita bisa ini kita berdiskusi untuk memahami saja. Pindah ke pertanyaan kedua, apakah gereja menerima atau menolak hadirnya budaya masuk ke gereja? Iya. Jadi gereja sepanjang budaya itu, ya sepanjang budaya itu tidak ya, sepanjang budaya itu dia menjadi satu kekuatan, satu kesaksian, ya toh, untuk orang bisa memahami tentang siapa itu Allah ya sebagai pencipta, Allah sebagai juru selamat dalam pemahaman tadi Mak Tridianto, dan sebagai Allah sebagai roh yang menguatkan, meneguhkan. Saya kira sepanjang tidak bertentangan, gereja tetap akan bersaksi kan, tapi bersaksi melalui kehidupan, keberadaan kan. Injil dia menerangi budaya, ya toh. Makanya tadi kita bilang di dalam perjanjian baru itu, dalam perjanjian baru itu bahwa Yesus datang, dia bukan untuk meniadakan, tetapi dia datang untuk menggenapi, dia datang untuk meluruskan, sehingga dalam pemahaman kayak korban, ya toh ini sudah ya. Misalnya pengorbanan, kenapa Yesus katakan aku datang? Karena dalam pemahaman tradisi budaya itu, biasanya kalau ada sesuatu upacara atau apa, dia harus bunuh, maksudnya dia korban. Karena Yesus bilang begini, dia menggenapi toh, ya karena tidak bisa ada korban lain, karena dia tidak ada korban lain yang bisa menyelamatkan manusia ya. Keselamatan itu tidak bisa lewat pengorbanan, misalnya harus bunuh babi, ya harus tumpah darah dulu baru bisa itu misalnya buat sesuatu. Nah ini kan sudah tentangan toh, kan Yesus bilang aku menggenapi. Contoh misalnya begini, oh kalau kau mau bikin rumah, jadi bicara soal gereja berorganisasi, ada gereja organisasi, gereja dalam tanda kutip ya. Kau mau buat rumah, kau harus harus bunuh babi, kau taruh di darah, ya tuh. Apa hubungan antara darah babi, darah sapi, darah ayam itu dengan keselamatan, ya tuh, dengan satu keselamatan, dengan satu keselamatan ya. Karena kalau tidak bunuh nanti sebentar bisa terjadi musibah apa itu kan tidak bisa seperti itu kan. Nah ini yang perlu kita tahu bahwa Yesus, nah ini perlu kita itu, selagi dia tidak bertentangan, kalau kita harus kasih pemahaman, iya kan? Bisa dipaham kok, bisa dimengerti kok, ya bisa dimengerti. Tadi pertanyaan dari kakak itu, gereja menerima atau menolak? Ya, gereja menerima kalau sepanjang praktek-praktek dalam budaya itu tidak menyesatkan, ya, tidak menyesatkan. Kayak contoh tadi Mak Tridianto, contoh
oh kalau sakit, oh ini apa, kalau mau betul harus bunuh dulu, karena kalau tidak bunuh nanti ini rumah tidak kuat nanti. Ya kadang kan tidak seperti itu kan, iya toh. Oh kalau buat ini harus ada tumpah darah dulu misalnya seperti itu. Nah dalam praktik-praktik itu kalau itu kan ketangkap Yesus bilang aku datang menggenapi itu, kita sudah jadi korban toh, darahnya itu dia sudah jadi korban untuk penebusan bagi kita toh, penyelamatan untuk kita toh. Tapi kenapa kita masih percaya lagi gitu? Selagi dia masih bisa itu, maka itu bisa. Tetapi kalau dia bertentang, kita perlu untuk memberi pemahaman. Oke. Nah, pertanyaan yang ketiga, jika sudah menerimanya, maka budaya apa saja yang diterima? Ya. Budaya yang diterima adalah budaya yang ketiga. Budaya yang diterima itu budaya yang bisa membangun, memberikan suatu semangat yang baik, yang benar, ya toh, yang tidak bertentangan dengan iman Kristen, ya kan? Yang tidak bertentangan dengan iman Kristen, pemahaman kita seperti itu. Sepanjang budaya itu dia tidak bertentangan dengan iman Kristen, maka saya kira tidak tetap, ya toh, Injil menerangi budaya itu untuk terus kita memberitakan tentang kebenaran itu melalui budaya. Ya. Kalaupun ada yang ditolak, mungkin budaya apa saja yang ditolak? Ya, kalau ya bicara ditolak, kalau ditolak ya ketika budaya itu dia menyesatkan kita kan, ya dia menyesatkan. Kayak penyesatan itu contoh tadi contoh, oh kita harus buat begini, ya kita harus buat begini. Sementara yang kita tahu tidak seperti itu, ya kan, tidak seperti itu. Pertanyaan keempat, apakah ada kebudayaan yang sudah terlanjur masuk dalam gereja, tetapi tidak sesuai dengan aturan gereja? Jika ada, tindakan apa yang akan dilakukan untuk mengatasi budaya tersebut? Yang budaya yang sudah masuk ke gereja. Iya. Kalau mau bilang semua yang sementara kita ada ini soal untuk kayaknya ke mimbar, ya toh, itu sudah ada budaya kan, dia ada di tengah sebagai fokus, itu diterima kan. Sebenarnya kita kalau kita mau lihat tentang dalam tata ibadah, semua yang ada ini semua fokus pada satu peribadahan dalam pemahaman. Dan tadi pertanyaan kakak yang terakhir tadi, apakah ada apa yang dilakukan untuk mengatasi budaya tersebut? tindakan untuk mengatasi? Maka yang pasti bahwa kita harus berikan pemahaman yang benar, ya, berikan pemahaman yang benar bahwa ini tidak seperti ini, dia harus seperti ini, ya kan? Kalau kita menghadapi seperti itu dan dia bertentangan, maka kita perlu untuk memberikan pemahaman yang benar, ya toh, bahwa ini tidak bisa. Nah, dia ini bicara soal dalam ibadah. Nah, ibadah karena dia mau berpikir bahwa gereja itu menganggap bahwa gereja itu gereja suku, ya toh, gereja suku. Jadi tua adat itu yang mengatur. Iya, ini dia punya pengalaman itu. Sehingga semua hal yang berhubungan dengan persembahan apa semua penatuan yakin dan penatuan yakin, mereka tidak terlalu berbeda. Tapi ini tua adat yang dia dianggap sebagai tua jemaat. Padahal dia tidak ada jabatan dalam gereja kan, dalam organisasi. Nah, menghadapi seperti itu, kalau ini dibiarkan, maka dia akan menghancurkan suatu persekutuan gereja kan. Ya toh, karena dia pakai kekuasaan budayanya, adat istiadatnya itu, adat kekuatan adat yang ada untuk dia masuk, dia menguasai gereja. Nah ini soal. Nah karena itu ketika menghadapi sudah terlanjur masuk, ya, dia sudah masuk dalam menguasai itu, tugas kita adalah memberikan pemahaman, ya, memberikan pemahaman dan bagaimana supaya yang pasti potong sudah mendoakan dia supaya roh bekerja di hati supaya dia tidak tetap pakai kedagingan atau bahwa bita ini nah masa kok baru datang supaya datang untuk saya sudah begini lama seperti ini dan kami sudah berjalan seperti ini, kenapa datang mau rubah ketemu seperti ini kan? Itu sebenarnya mungkin saya gampang membalikan telapak tangan toh. Tapi paling tidak kita harus
Ya, yang pertama kita harus mendoakan, kemudian kita ada pendampingan pastoral, pemahaman yang benar, dan saya kira ketika kita memberikan pemahaman yang benar dengan doa dan kita dengan sendirinya pasti dia akan berubah. Ya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mama. Terima sudah dijawab. Ya, silakan ada yang itu. Ya, ada satu hal kata. Tadi omong dahulu dari Belanda ya, ketika bangsa itu datang banyak para misionaris itu yang kasih rusak ini benda-benda yang sebenarnya itu menjadi satu alat ya, itu menjadi satu contoh tempat-tempat yang sebenarnya sebagai tempat untuk itu mereka kasih hancur, mereka kasih rusak ya. Nah, entah pemahaman seperti apa, tapi justru melalui itu kita mau menyaksikan. Dan masih ada satu hal yang menarik itu kakak menyangkut dengan pemahaman dalam budaya, adat budaya itu. Kalau orang tua dulu, gereja pada waktu dulu, mereka sangat menghargai alam, iya ya, sangat menghargai alam. Kayak misalnya pohon-pohon besar tidak boleh ditebang ya, tidak boleh ditebang, batu-batu besar tidak boleh, pokoknya dijaga supaya itu. Dengan catatan bahwa hal itu tidak dijaga maka dia akan membawa bencana. Nah, ya dia akan membawa bencana kan? Dia membawa bencana. Padahal mereka belum beragama ya. Nanti agama beragama tapi bukan antara beragama, bukan agama Kristen. Tapi mereka sudah melestarikan alam, iya kan? Nah, tapi ketika gereja masuk gereja itu, bagaimana untuk memberikan pemahaman bahwa kekuatan itu bukan ada pada itu batu, kayu, tetapi kekuatan itu ada pada Allah sebagai pencipta dan manusia. Ya manusia, tanggung jawabnya adalah dia merawat, dia memelihara, dia merawat, dia melestarikan, ya toh, dan dia melindungi itu. Nah, karena itu saya kira dalam pemahaman dalam hubungan dengan alam ciptaan ini sangat kuat sekali. Makanya alam ketika manusia mulai sudah masuk dalam agama, ya tidak lagi melestarikan itu dan bencana terjadi di mana-mana, gitu. Nah ini yang menjadi, karena itu sebenarnya pemahaman kita, bagaimana untuk betul-betul kita bisa memahami apa yang tanggung jawab yang sudah Tuhan beri kepada kita sebagai gereja. Gereja secara organisasi dan gereja secara pribadi. Kalau tadi kakak orang punya wawancara itu semua itu sebenarnya bicara soal gereja secara pribadi ya. Gereja dalam kalau organisasi kan bicara organisasi itu akan bicara soal baca pelayanan dan sebagainya. Tapi ini kita bicara soal gereja. Jadi pada prinsipnya bahwa tadi kakak omong tentang hubungan gereja dan budaya, pendeta ajak untuk kita berangkat dari bagaimana pemahaman kita sebagai gereja itu yang eklesia atau eklesia dipanggil dari kegelapan dan masuk dalam terang. Dan bicara gereja itu bukan gedung, tapi gereja adalah orang. Nah, gereja adalah orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan. Dalam hal ini dipanggil dari kehidupan dalam budaya. Kan kita lahir dari suatu budaya ya, konteks budaya, adat istilah kita, sehingga banyak hal yang masih ketemu. Ya, maksudnya bahwa masih ada istilah kalau anak, ini contoh-contoh. Kalau mau berarti mesti amanatan itu ketika 40 hari, anak 40 hari dia mau bawa masuk ke gereja. Nah itu dia harus bawa siripina. Ya. Nah ini kan budaya. Tapi budaya sudah masuk dalam gereja menerima itu. Jadi dia itu waktu mau di amanatan. Jadi oh iya, dia ke bawah, terus anaknya itu di bawah, kemudian siripinanya itu ditaruh di bawah mimbar. Nah, siripinanya ditaruh di bawah mimbar, tanya, iya ketemu anak masuk, karena budaya ketemu orang timur. Setiap kali anak-anak itu, ketika mereka sudah, kalau orang datang itu yang paling pertama dibutuhkan, dong harus menyuguhkan siripina. Ini kan sesuatu yang bukan itu, tapi kan ini hal juga. Bagaimana kita menyambut tamu dengan
jadi bilang ini, tapi mereka bawa masuk ke gereja dengan sendirinya. Contoh, ketika Yesus usia itu kan dia dibawa ke bait Allah, toh ini budaya kan, Yesus hadir, makanya budaya, satu budaya kan, dia harus 8 hari dia harus dibawa untuk masuk ke bait Allah kan. Itu Allah. Kalau Yesus dia keluar dari itu, maka dia akan bawa dengan merpati kan, burung merpati. Kalau itu dia bawa domba kan, saya kira itu budaya. Jadi saya kira bicara soal gereja dan budaya hanya pada prinsipnya bahwa gereja hadir untuk menerangi budaya, bukan budaya dia menguasai atau dia mau menyesatkan, tidak kan? Tapi gereja menerangi bagaimana supaya pada titik terakhir kita tahu bahwa hanya Tuhan yang sudah punya kuasa untuk dia menyelamatkan, dia kan, penyelamatan itu bukan melalui siapa-siapa tapi melalui Kristus. Kira-kira itu mungkin intinya di situ. Oke. Ada pertanyaan silahkan. Kalau memang ada kurang itu ya mari kita berdiskusi toh. Ya karena kalau bertanya baru bisa kita bisa dipercaya. Kalau tidak ya silahkan. Jadi Mak Rita tanya, tadi kan mau bilang kayak budaya itu kayak masuk dalam satu gereja itu sebenarnya kayak gereja menerima karena budaya itu kalau dia sampai menyesatkan. Nah kalau misalnya dalam kemana punya lingkungan sekitar nih, apakah ada budaya yang kayak sampai diterima oleh gereja kayak di sekitar sini? Kalau bicara soal di kota seperti ini, soal untuk mau budaya yang masuk ya dalam hubungan yang ketika adalah bulan budaya dan bulan budaya dan bahasa, gereja tetap menerima itu. Ada tarian-tarian ya toh, tarian-tarian itu, tapi sementara kita mau itu supaya memberikan pemahaman yang benar, karena tarian-tarian perang itu kan gereja gereja ada ini sementara masih mau sementara digumuli, karena bagaimana gereja dia harus mengajarkan tentang sesuatu yang tidak mengancam, terus sesuatu yang memberikan sukacita dan sejahtera. Sementara gereja pada saat tarian budaya pakai parang, pakai ini sementara dikaji untuk supaya tarian-tarian yang ada itu juga tarian yang betul-betul kayak misalnya orang Sabuk punya itu apa, ini berdoa ya dengan persekutuan, orang Timur punya bonet ya tak? Orang Alor punya ini apa namanya, orang Alor itu ini apa namanya, Lego itu kan persekutuan toh. Selagi dia tidak itu untuk sepanjang, tapi yang sementara itu dalam pergumulan gereja itu adalah soal tarian yang perang ini mungkin itu perlu juga, itu yang perlu untuk supaya diberikan pemahaman. Dan mungkin tarian-tarian yang lain, karena untuk dalam gereja kita pakai perang untuk pakai barang tajam, tapi kalau kita bersaksi tentang barang tajam ini untuk memuliakan Tuhan sesuatu, tapi kalau untuk pakai untuk berperang atau untuk membunuh, ya saya kira mungkin ini contoh-contoh yang ada. Tapi kalau sepanjang, kalau yang tadi kakak bilang apa selama ini ada budaya yang masuk, kalau tentang kebudayaan, kalau kebudayaan barat memang sekarang lagi betul tren juga ya. Tapi kalau budaya dalam hubungan yang betul punya agama suku dan sebagainya, saya kira sampai dengan saat ini ada beberapa hal yang pertama alami. Contoh saja mimbar itu sebenarnya dia dari agama suku, dan dia ada khusus kan kalau kebun itu kalau biasanya hutan itu dia ada di tengah. Terus kalau dulu agama suku itu budaya orang Jawa itu, ketika dia memberi persembahan, yang pertama yang dia lempar kena di mana itu yang dibawa, dan sebelum dia makan dia harus bawa itu budaya yang betul dilestarikan sampai sekarang. Karena itu sebelum kita memakan labu, jagung, itu kan hal yang sebenarnya itu budaya yang sebelum agama Kristen ada itu mereka sudah lakukan. Itu berarti ini minerali, tinggal saja bagaimana untuk itu kasih mereka pemahaman. Saya kira itu.
dominan itu Rote dan Timur. Ya, sekitar ini Rote ada orang Sabu, ada orang Jawa ya, hampir tidak ada ya. Ada cuma orang luar tidak ada banyak sedikit saja luar. Kata adat kaitan dengan apa kehidupan di sini ya. Dua keluarga ini orang Timur dan orang karena perkawinan itu antara orang Timur dan orang Rote, sehingga simulasi itu akan berjalan campuran orang Rote dan orang Timur sehingga tidak ada adat yang dominan, tapi masing-masing saat orang Timur mengurus keluarganya ya dia menggunakan pendekatan adat Timur. Orang Rote juga mungkin orang Rote tinggal di sini terus menggunakan adat orang Timur, bisa saja. Ya. Nah saya tanya lagi tuh, yang mau dicari itu budaya apa? Budaya adat perkawinan atau masing-masing orang itu dan juga adat makan minum. Dia untuk makan minum beda dengan orang itu. Orang itu kami minum tuang saja sudah cukup. Sementara orang Timur kami tidak bisa minum air, kami mesti ada jago. Ya semua makan nasi ada. Karena antropologi ini ada kaitan dengan soal makan minum. Kalau dia tidak makan minum, budaya makan sudah beda. Kita tidak bisa paksakan orang Timur minum tuak dengan saya berharap atau minum dengan ikan, dia bilang saya sudah kenyang, saya tidak perlu lagi. Nah, itu ya. Nah, saya mau tanya, adik-adik kamu mau tekan yang mana? Itu baru perkawinan, baru kaitan dengan makan minum, belum yang lain. Kaitan dengan agama ya, agama itu budaya. Ini ada Islam. Silakan pembicaraan lain. Kalau dari penjelasan Bapak berikan tadi, kami mengambil kalau bisa budaya Timur dan ketika budaya Timur itu di lingkungan sini, apakah dia menyatu dengan lingkungan sekitar? Ya, jadi kalau kaitan dengan soal budaya orang Timur ya, nah orang Timur ini kan Timur mana sih? Ada Timur Kupang, ada Timur TTS, ada Timur TTO. Adat itu kan beda dengan adat Kupang. Orang Timur Kupang itu kan dia bisa kita itu kan beda. Ya. Ada orang Helong, ada orang Timur Kupang itu kan orang-orang sekitar Kaumata, orang-orang yang ada di kilo 16, 10, Pucat, Koa. Nah itu orang-orang Timur Kupang yang orang di Kalu, dan kayak gitu. Tapi yang dominan di kota ya orang Timur itu jadi masing-masing dengan adatnya, dan saya pikir saling menerima. Tidak ada yang biasa soal adat. Kalau ada orang Rote yang ingin bergabung dengan orang Timur, tentu pasti datang dengan taruhlah perkawinan. Perkawinan pasti menggunakan adat Timur.
Timur pasti menerima, tidak bisa bilang oh ya kan orang dan baik dan memaksakan adat orang Rote yang berbeda. Itu pun orang Rote menerima, orang Timur menerima adat orang Rote, Sabu dan sebagainya. Saya pikir begitu, jadi tidak ada yang bentrok antara suku-suku yang ada di lingkungan RW 1. Masing-masing berbeda, tapi perbedaan itu tidak membawa dampak negatif bagi kerukunan maupun kebersamaan lingkungan masyarakat di lingkungan RW 1. Oke, baik. Kalau misalnya selama Bapak di sini, apakah ada budaya yang pernah ditolak begitu? Memang saya juga baru 2 tahun kok. Ya sekitar 22 atau 23 tahun. Sehingga saya pikir belum ada yang pendekatan budaya dan orang menolak orang dan lain sebagainya. Jadi tidak secara umum orang Rote usia orang Timur karena tidak cocok dengan kebiasaan mereka sendiri. Orang Rote tidak usia orang Timur dan sini orang Timur tidak dengan selekta mereka mau di tanah orang Timur dan tanah pulang Rote itu tidak ada. Atau orang Sabu diusir dari kampung tidak ada. Orang Jawa atau orang Sulawesi yang tinggal di lingkungan belum ada yang suruh dia pulang, kecuali pulang sendiri. Tapi kalau jadi belum ada demonstrasi besar-besaran mengusir orang Timur dari lingkungan ini karena soal budaya. Atau orang Rote diusir dari tempat ini karena ini tanah Timur, bukan tanah orang Rote kan tidak ada klaim. Tidak ada manusia yang mengklaim bahwa ini tempat dari punya dia. Bahkan tidak ada orang yang klaim bahwa dia tuan tanah. Jadi tidak ada orang di sini yang klaim bahwa dia tuan tanah dan lain sebagainya. Nah, begitu. Yang berikut kan ada budaya Rote dengan Timur. Nah, kalau kedua budaya itu kan di lingkungan sini. Jadi dengan berbagai versi budaya masing-masing. Jadi bagaimana kalau penerapannya dalam lingkungan dalam kehidupan sehari-hari? Iya, jadi antara orang Rote dan orang Timur saling menerima, saling menghormati dan saling menghargai. Ya. Taruhlah ketika orang mati, orang Timur yang mati, dan ketika pada saat kebaktian pemakaman dan di laut-laut orang Rote satu untuk paku peti, tidak ada ribut di antara mereka. Saling menerima, saling menghormati, dan itu kehormatan. Karena dia sudah diberikan kehormatan kepada Manileo. Orang itu kan dia tokoh adat itu Manileo ya begitu. Jadi tapi dia mati orang Timur beri kepercayaan untuk menamakan satu paku, tidak apa-apa. Begitupun ada orang Rote yang meninggal ketika budaya mereka harus ada paku itu diberikan kesempatan kepada orang Timur yang di situ dipikir apakah dia pendeta, apakah dia tokoh gereja, dan begitu. Jadi saling menghormati, saling menerima. Jadi tidak bisa kita dianggap seperti itu dan diklaim oh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Jadi kalau orang Timur itu kan yang jadi paku pertama itu pasti Atuenam. Nah, Atuenam itu tidak bisa orang Timur. Tapi ada bisa yang ada orang Rote yang bisa jadi Atuenam karena
mungkin ada istrinya orang Timur, dan dia meninggal saudara laki dari istri meninggal, maka dia akan bertindak sebagai orang Rote, tapi bertindak sebagai Atoina Amat. Ya, dia harus ambil amal dan atas nama Atoina Amat. Nah, jadi saling menerima, saling menghormati, dia berjalan baik. Jadi tidak ada soal di sekitar itu. Oke, pertanyaan terakhir, menurut pandangan Bapak, bagaimana pandangan Bapak terhadap budaya di sekitar lingkungan sini? Yang terkhusus itu untuk Tiongkok dan Timur. Iya, karena ini peradaban manusia kan. Peradaban manusia ini kan tentu dia ada di mana, dia hidup di situ, dia sangat menyesuaikan. Antropologi ini kan dikaitkan dengan soal anatomi manusia. Ada yang hitam, ada yang putih. Jadi saling menerima dan saling menopang untuk menjadi kekuatan untuk hidup bersama. Ya. Sebab tidak ada satu makhluk pun yang dia bisa menyatakan bahwa saya ada di sini dan saya tidak butuh orang. Ya. Tapi di mana dia berada, dia membutuhkan orang lain. Ya. Jadi bukan soal budayanya, ya. Tapi soal pendekatan kemanusiaan dan ya pendekatan lain. Mungkin karena bersama itu kan soal satu gereja, satu kelompok arisan, satu keluarga, kan begitu, tetangga, kan begitu. Jadi itu menjadi kekuatan. Jadi dia, kami satu gereja, ya. Kami ada ikatan Kalimantan, antara Timur dan Rote, menjadi satu kekuatan untuk bisa itu. Jadi berkaitan dengan soal Kalimau yang di sini ya tanggung bersama. Tidak kumpul keluarga. Orang Rote tidak untuk orang Rote sendiri. Itu. Tapi kalau ada niat itu, ada niat tengah-tengah orang Rote, maka undanglah semua orang yang ada di kampung ini untuk bersatu, untuk menanggung bersama ini urusan pernikahan. Apa urusan adat untuk bayar belis. Rote mau bayar belis. Ya pakai keluarga, mereka undang datanglah semua orang Timur sana mendukung. Ketika orang Timur yang buat adat yang sama, kumpul keluarga untuk pernikahan anaknya, undanglah semua orang yang ada di sini bersama orang Rote, orang Timur dan lain sebagainya bergabung menjadi satu kekuatan untuk hidup bersama. Jadi tidak pandang orang yang mana, tapi mereka bersama satu untuk memikul tanggung jawab, karena kita tanggung jawab bersama untuk ya, menyelesaikan adat kebudayaan atau budaya yang ada di kita. Tidak orang Sabu, orang Rote, orang Timur, dan suku-suku lain yang ada di sini, dan kami tetap menjadi satu kekuatan, ya, kekuatan dalam komunikasi dan membangun relasi hidup. Jadi dari informasi yang Bapak berikan, kami juga dapat mengambil kesimpulan bahwa budaya yang ada di sekitar sini itu tidak ada yang ditolak dan adanya saling toleransi antara budaya dengan budaya lain. Gitu. Iya. Itu apa? Toleransi itu penting. Nanti memaksakan budaya, apa? Orang untuk memaksakan budaya orang Rote untuk diterima oleh orang Timur, atau orang Timur memaksakan ada adatnya untuk orang Rote. Kita tinggal menyampaikan, tolong dihormati, tolong dihargai. Itu jadi toleransinya, budaya toleransi perlu dipupuk dalam kehidupan bersama.
satu kesatuan kecil sampai satu kesatuan yang besar, yaitu negara. Kalau tidak ada toleransi, tidak hidup bersama ya, masing-masing dengan budaya, sendiri-sendiri. Masa orang Timur hanya makan jagung saja, tidak perlu makan beras. Dan ada orang Lombok yang tidak pernah makan jagung. Biasanya betapa pun pasti dia pasti makan jagung dulu. Jadi betapa pun orang Timur tidak suka gula, pasti dia minum dulu. Kan, jadi budaya minum, budaya makan, semua itu menjadi kekuatan. Ya, bukan memang dalam masyarakat begitu. Toleran boleh anak itu, tetapi menjadi toleransi kita bersama. Ya, setuju kalau itu dikembangkan toleransi dalam berbagai aspek. Jadi bukan soal budaya itu. Pertanyaan perlu diterima dan dipelihara sehingga ya, gini sudah negara kita aman, bangsa kita aman, tetangga kita aman. Dan toleransi, budaya toleransi mau menerima